Nah ini buku ini rencana mau gue kasih ke teman-teman semua secara gratis gitu kan. Dan satu buku spesial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizky Yudo. Nah, hari ini gue nggak akan ngomongin politik nih. Ya, meskipun di sebelah gue dulu sempat 2 tahun ya ngomongin politik ya, pas lagi di kampus. Gitu. Nah, ini gue lagi sama Azhar Nurul Ala, salah satu penulis muda yang sekarang baru habis rilis buku ke-9 ya. Buku 9. Nih bukunya nih. Ya. Nah, kali ini gue nggak akan ngomongin politik, untuk penyegaran lah di channel gue lah, daripada nanti yang nge-subscribe buzzernya Jokowi Prabowo doang gitu kan. Jadi gue butuh penonton segar juga nih. Nah, buat kali ini kita akan bicara masalah bukunya Azhar, buku ke-9. Katanya sih orang-orang bilang memoir ketiga ya. Memoir ketiga. Buat yang nggak tahu, memoir itu semacam bentuk yang bicara tentang masa lalu ya. Kenangan, poin-poin milestone penting dalam kehidupan gitu ya, kurang lebih ya. Intinya sih semacam autobiografi. Tapi untuk satu momen tertentu. Nah, ini memoir ketiga ini bicara tentang 5 tahun pernikahan ya. Kira-kira begitu. Atau pernikahan. Jadi buat yang lagi-lagi buat yang belum tahu, Azhar itu nikah di usia 20 tahun ya. Di penghujung sebenarnya. Penghujung 20 tahun. Nah, kalau gue nikah pas 20 tahun. Gitu. Jadi beda setahun nikahnya. Usianya tuan dia, beda setahun juga. 94 ya? Gue 94. Gitu. Cuman dia curang, dia kuliahnya duluan. Dia akselerasi waktu itu ya. Iya. Masuknya 2009. Tapi kelarnya duluan gua. Nah, ini ngomongin apa nih Zar? 5 tahun ini selama lu nikah, lu ada hal-hal seperti apa yang menarik yang kira-kira perlu banget nih buat lu ceritain di buku ini? Mostly sih tentang transisi dari perasaan jatuh cinta ke pekerjaan mencintai gitu. Sebenarnya itu poin besarnya. Itulah kenapa judulnya Belajar Mencintai. Karena yang dibayangkan orang-orang, mungkin juga yang gua bayangkan dulu gitu. Apa yang akan kita alami setelah menikah adalah apa yang kita rasakan selama kita jatuh cinta gitu. Padahal ada banyak perbedaan di sana, dan karena gue sudah mengalaminya selama 5 tahun gitu, gue ingin orang-orang juga tahu gitu tentang hal ini. Itu sih sebenarnya sederhananya. Nah, berarti menurut lo definisi bekerja apa tadi lo bilang? Mulai pekerjaan mencinta itu kayak gimana? Apa bedanya dengan pada saat kita sedang lagi jatuh cinta? Kenapa kita harus belajar lagi sih untuk mencintai? Jadi gini, di buku ini gue tulis juga gitu. Banyak orang yang merasa bahwa untuk menjadi seorang pecinta yang baik gitu, yang dibutuhkan itu hanyalah orang yang tepat gitu. Jadi seolah-olah lu jatuh cinta sama orang, seolah-olah ketika lu bisa menikah dengan dia, lu akan jadi pecinta yang baik gitu. Lu akan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Misalkan lu jatuh cinta sama Syahrini misalnya. Waduh. Oh, udah nikah ya? Misalkan lu Maya gitu. Terus lu sangat yakin, lu jatuh cinta sama dia nih. Lu sangat yakin bahwa ketika lu menikah dengan si Luna Maya ini, lu akan menjalani hidup rumah tangga yang bahagia. Karena dia sudah mencintai Luna Maya. Ya, karena lu mengagumi dia gitu. Sehingga berada di sampingnya itu membahagiakan gitu. Padahal ada perbedaan yang sangat besar gitu dari yang jatuh cinta itu dengan mencintai. Gitu. Karena ketika lu mencintai, di situ butuh kedisiplinan, di situ butuh kesabaran, di situ butuh kerja keras, di situ butuh pengorbanan, di situ butuh banyak hal banget gitu. Itu sih poinnya. Nah, dalam 5 tahun itu kan nggak mungkin semuanya oke-oke aja dong. Betul. Ya kan? Nah, pengalaman lo sama Mbak Rista, sama istri yang memang kayaknya
oh ini gue pernah ribut masalah ini nih, oh gue pernah beda pendapat masalah ini nih. Itu diceritain juga nggak sih di sini yang duka-dukanya? Ya betul. Itu salah satu poin penting yang menurut gue penting untuk diceritakan gitu, meskipun mungkin tidak terlalu vulgar ya. Artinya tidak benar-benar eksplisit disampaikan semua gitu, hanya hal-hal penting aja. Ada sebagian hal sepele yang mungkin dirasakan oleh hampir semua orang, misalkan laki-laki misalkan cenderung lebih berantakan misalnya, naruh barang habis mandi anduk taruh sembarangan. Itu kan kadang-kadang sering jadi percikan-percikan juga tuh. Terus apa sih, lupa matiin lampu kamar mandi, misal. Hal-hal kayak gitu juga dibahas di situ, dan bagaimana cara si perempuan ini mengatasi laki-laki yang seperti ini gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh istri gue, dan juga gue baca di berbagai teori ya. Terus terang nulis buku ini itu risetnya agak dalam juga tentang relationship ya, gitu. Laki-laki dan perempuan terutama. Yang paling banyak dibaca sih bukunya Alan and Barbara Pease ya. Iya, dia nulis banyak buku tentang laki-laki dan perempuan. Misal Why Men Need Sex and Women Need Love. Why Men Want Sex and Women Need Love. Dia juga nulis buku apa yang terakhir gue baca itu. Lupa lah, cari aja. Judulnya banyak. Nah tadi gue sempat ngecek nih, di buku ini juga ada satu bab ya yang ditulis sama istri lo, sama Mbak Rista, pernikahan dan sepaket kejutan. Nah ini pertanyaannya ini sih, kenapa dia cuma nulis satu buku gitu kan? Satu bab gitu kan. Terus katanya ini bab yang juga halamannya paling banyak ya porsinya. Iya. Gitu. Kira-kira apa sih yang ditulis, terus kenapa pada akhirnya mau nyelipin tulisan istri di sini di serial buku yang lu tulis ini? Karena itu kan ada total 10 bab ya. Jadi ada prolog 10 bab, terus epilog. Nah, di 9 bab itu dari 1 sampai 9 itu gue yang nulis. Jadi sudut pandangnya lebih banyak sudut pandang laki-laki. Meskipun gue coba untuk nulis secara berimbang. Artinya gue senetral mungkin, tapi tetap aja kan. Berarti lu juga ngeriset dari sudut pandang perempuan. Iya, makanya gue baca berbagai buku tadi gitu. Jadi umum sebenarnya, tapi tetap aja kan secara subjektif. Sudut pandangnya laki-laki gitu. Jadi gue pengen ada nih semacam apa sih, kalau jurnalistik itu ada cover both side gitu. Jadi lu bener nggak sih, seolah-olah mengkonfirmasi itu yang pertama, mengkonfirmasi apa yang gue sampaikan. Yang kedua juga media juga untuk istri gue semacam refleksi gitu pernikahan selama 5 tahun gitu. Dia kan, kalau gue kan cukup sering nulis ya, kalau dia emang udah gue bikinin blog juga kayaknya emang susah lah gitu, apalagi sekarang. Tapi udah punya buku belum sih? Belum. Sempat nulis di Pertanyaan Tentang Kedatangan, sama sih satu bab juga gitu, satu bab terpanjang juga sama. Tapi ya gitulah, makanya kalau gua paksa juga agak susah kayaknya. Jadi gua paksa untuk nulis di buku. Itu sih poinnya. Salah satu poin pentingnya adalah berhenti menunggu dan mulailah mencari. Gitu. Itu prinsip yang gua tangkap dari yang ditulis oleh istri gua ya. Sebagai perempuan, bukan berarti tugasnya hanya menunggu gitu, tapi juga harus aktif mencari gitu. Artinya jodoh itu harus diperjuangkan, apalagi jodoh yang baik gitu. Jodoh yang baik itu harus diperjuangkan gitu. Hidup yang bahagia itu harus diperjuangkan juga, nggak bisa cuma nunggu gitu. Iya benar. Bisa gitu. Kayak motivator juga sering ngomong ya, namanya peluang ya dicari gitu, jangan ditunggu. Gitu. Sama kayak hidayah aja. Asik. Masa hidayah ditunggu? Hidayah itu udah ada sebenarnya, tinggal kita mau nggak ngikutin. Ya. Nah, terus nggak lama Salman lahir. Lama. Iya, maksudnya nggak lama setelah inilah, dari cerita-cerita ini apa proses? Ya hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun lah. Gimana itu dibahas juga di sini. Ada satu bab khusus tentang membahas judulnya kehadiran orang ketiga. Ya. Buat yang nggak merhatiin, pasti mikirnya yang lain tuh. Mungkin. Kehadiran orang ketiga. Cuma gue emang hampir tidak punya cerita tentang yang tadi ya, poin itu. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Mudah-mudahan sih nggak ada. Jadi benar-benar jungkir balik lah. Gue jelasin di sini, dunia tuh benar-benar jungkir balik. Untungnya
gue udah lama tuh hidup berdua. Jadi satu sisi dulu gue sangat marah gitu. Kenapa sih gue kok nggak diizinkan untuk punya anak gitu? Kok Allah nggak percaya sama kami gitu, sama gue dan istri gitu. Tapi justru setelah ngerasain punya anak, saya berpikir. Akhirnya baru gue mulai, oh iya mungkin dari berbagai hal ya, dari berbagai kesiapan mental, kesiapan materi, itu juga kan besar. Mulai dari lahiran, terus perawatan, vaksin dan lain-lain itu kan nggak kecil gitu. Apalagi kalau sakit, wah nggak mungkin anak lu sakit terus lu mau proses ke BPJS dulu, gitu kan, ke klinik dulu, nggak mungkin, pasti langsung ke rumah sakit. Lu nggak akan sempat memikirkan itu gitu. Akhirnya biayanya ya besar gitu, sekali ke rumah sakit, sekali sakit ya besar. Pernah ya kalau nggak salah sakit 1 kali ya, Salman? Sakit sih beberapa kali ya, tapi bahkan abis dia lahir aja kan udah kuning tuh. Jadi harus kontrol terus, cek darah terus, itu ya udah sering gitu. Tapi yang parah sih terakhir kemarin sih, belum lama, berapa bulan yang lalu lah, itu dirawat hampir 4 malam gitu. 19 sekarang udah. Iya, jadi gue berpikir, oh ternyata emang Allah ngasih di saat yang tepat gitu. Artinya selama kita nggak berhenti berikhtiar, ya berarti emang Allah lebih tahu lah gitu, kapan kita siapnya dan lain-lain. Nah, di akhir video ini gue pengen coba kasih kejutan nih ke penonton yang kayaknya yang nonton fans lu semua gitu kan, karena penonton YouTube gue masih sedikit. Nah, ini ada buku Belajar Mencintai nih. Ya nih. Dia nggak fokus. Nah, jadi fokusnya ke muka gue. Nah, ini buku ini rencana mau gue kasih ke teman-teman semua secara gratis gitu kan. Dan satu buku spesial. Jeng. Ini buku Azhar yang pertama ya, jatuh. Cetakan pertama. Covernya masih ala kadarnya. Cuma ada 500 eksemplar. Cuma ada 500 eksemplar di seluruh dunia, dan sekarang masih ada nih. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Cuma ada doang yang punya. Asik. Sebuah hal yang sangat membanggakan nih untuk teman-teman yang ikut giveaway ini, terus bisa dapat buku ini gitu. 2 yang nanti akan 2 paket. Gue kirimin ke kalian. Cara pertama, silakan follow Instagram Azhar. Yang kedua, follow Instagram gua. Yang ketiga, subscribe channelnya kalian tonton. Nanti semua linknya ada di deskripsi. Nah, terus yang terakhir, teman-teman harus tulis di kolom komentar sebenarnya apa sih yang pengen kalian dapetin dari bukunya Azhar, terutama buku memoir ya. Sebenarnya sekepo apa sih kalian dengan sosok Azhar Nurul Allah gitu kan, sampai pada akhirnya kalian tuh pengen banget beli bukunya Azhar gitu. Kan kalau kita misalkan beli buku autobiografinya siapa misalkan Joko Widodo gitu kan, wajar lah kita pengen kenal presiden gitu kan. Terus siapa lagi misalkan ya tokoh-tokoh di luar sana gitu kan. Nah ini lu pengen beli bukunya Azhar gitu kan, orang yang subscribernya belum sampai 100.000, yang mungkin bisa lu temukan di mana-mana ya, di Carrefour, di tempat makan, BBK Leo dan seterusnya gitu kan. Tapi lu pengen tahu kehidupannya Azhar kayak gimana. Nah ini silakan tulis di kolom komentar sebenarnya motivasi lo apa untuk beli buku ini. Nanti akan gue pilih secara random, gue kirimkan untuk satu orang yang beruntung, karena bukunya cuma 1. Nah terakhir nih, pesan buat pembaca lo Zar, karena kan ini udah buku ke-9 nih, gitu kan, pasti akan ada buku yang lain dong. Apa sih pesan yang bisa lo kasih untuk pembaca lo sehingga mereka masih bisa mau tertarik nih untuk membaca buku karya-karya yang lain yang akan lo rilis? Nggak ada sih. Tidak semua orang terinspirasi oleh buku yang sama gitu. Misalkan gue bisa terinspirasi oleh buku Filosofi Kopi misal, Dewi Lestari ya. Tapi belum tentu lu terinspirasi oleh buku itu gitu. Betul, gue biasa aja pas baca. Betul, tapi gue yakin bahwa setiap orang pasti punya satu buku yang menginspirasi mereka gitu. Kalau mereka mau mencari buku itu gitu, mau membaca.
gitu. Jadi nggak ada sih, maksudnya kalau karya gue emang bagus ya beli gitu, kalau enggak mah nggak usah gitu. Maksudnya mungkin emang nggak cocok aja gitu, karena selera ya. Jadi karena gini, gue ngerasa yang gue kan nulis Tuhan Maha Romantis, nulis 1000 Wajah Ayah, novel keluarga, nulis Marah untuk Maharani itu, yang lebih apa ya, lebih ringan gitu. Ada yang lebih suka Tuhan Maha Romantis karena banyak kata-kata puitisnya, karena bobot, lebih nyastra ya. betul, dan pesan-pesan nilai-nilai Islaminya kuat, itu kental gitu. Tapi ada yang lebih suka Mahar untuk Maharani karena lebih ringan, lebih banyak humornya. Ada soundtracknya juga nggak tuh? Nilai nggak ada, belum. Nilai-nilai Islaminya juga lebih dikemas dalam adegan gitu. Jadi lebih tidak seperti khotbah lah gitu. Ada yang lebih suka 1000 Wajah Ayah gitu, meskipun kaku tapi bisa membuat dia menangis gitu, bisa membuat dia lebih ingat sama ayahnya dan lain-lain. Dan orang yang baca Mahar untuk Maharani, ada juga yang nggak beli Tuhan Maha Romantis. Ada yang baca Tuhan Maha Romantis nggak beli 1000 Wajah Ayah gitu. Jadi it's okay sih, maksudnya gue nulis untuk dibaca oleh siapa saja sih, khususnya memang anak-anak muda gitu. Secara umum. Ini penulis yang sangat berwibawa sekali ya. Dia nggak hard selling karya yang dia lahirkan gitu. Tapi anyway, tapi pengen laku sih. Tapi pembelian naik dong. Ya naik. Ya kebutuhan hidup juga naik. Jadi sama aja gitu. Oke, anyway, silakan dibeli. Yang belum beli, yang mau giveaway gratisan, bisa nanti ikutin instruksinya. Nanti gua tulis detailnya di deskripsi. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.